warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wina Cahyani selaku mahasiswa semester 1 jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Halo teman-teman, selamat datang di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau yang akrab kita sebut Monpera. Pertama-tama, setelah aku datang ke Monpera, aku langsung lihat seminar kajian koleksi Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Di sini tuh kita menonton sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat ya teman-teman. Salah satunya itu ada Bandung Lautan Api. Setelah nonton, kita melihat beberapa koleksi yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Untuk teman-teman yang belum tahu nilai historis di balik koleksi yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat, jangan khawatir karena di sini kita dipandu oleh salah satu pemandu yang ada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Informasi yang beliau berikan sangat mudah dipahami, juga kitanya jadi paham apa nilai historis atau makna budaya yang ada di dalam koleksi tersebut. Di sini tuh benar-benar banyak objek atau kajian atau koleksi yang bisa kita kaji. Juga banyak sumber wawasan baru yang terdapat di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Pada saat berkeliling, saya sangat tertarik dengan koleksinya Raden Dewi Sartika. Di balik kaca ini kita melihat replika pakaian kebaya yang biasa digunakan oleh beliau. Bahkan saat mengajar di Sekolah Keutamaan Istri, kebaya ini bukan cuma busana tetapi simbol yang melambangkan kesantunan, keanggunan, sekaligus keteguhan dan kekuatan perempuan Nusantara. Selain ada kebayanya, ada juga mesin jahit dan juga replika lainnya yang dapat kita kaji. Selain untuk menjadi tempat menambah wawasan, tempat ini juga cukup estetik ya teman-teman untuk kita mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita. Tidak lupa juga banyaknya objek membuat spot di sini tuh ibarat tidak ada habisnya ya teman-teman. Tidak lupa juga di sini itu pencahayaannya cukup oke ya teman-teman buat kita mendokumentasikan setiap momen yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sharing season bersama pemandu Monumen Rakyat Jawa Barat. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini, hadirkan Sriwedari. Bismillah, izin memperkenalkan diri Bapak, kami dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, jurusan Sejarah Peradaban Islam, semester 1, angkatan 2025. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami, di mana di sini kami ingin mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang ada di Monpera ini. Untuk itu, langsung saja ke pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Pertanyaan pertama saya itu tentang Monperanya ini tersendiri, yaitu tentang filterisasi diorama yang dipamerkan di Monpera. Kan perjuangan rakyat Jawa Barat tuh kayak sejarahnya cukup panjang ya Pak. Nah, untuk itu bagaimana Monpera mengkaji atau mengfilterisasi sebuah sejarahnya gitu yang akan dipajang di sini gitu dioramanya.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rikrik, salah seorang pemandu di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Perlu saya informasikan bahwa tempat ini namanya Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, dan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini terdapat salah satu tempat atau area yang namanya area diorama, area ruang atau tempat ruang peragaan peristiwa-peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Jawa Barat ya. Nah, untuk filterisasi ataupun pemilihan mengenai penyaringan mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Jawa Barat ya, kita tidak langsung begitu kita tampilkan, tapi kita harus berkomunikasi dulu, harus ngobrol dulu dengan para ahli sejarah untuk bisa menampilkan suatu peristiwa yang ada keterkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ya. Jadi kita ngobrol dulu, kita komunikasi dulu dengan para pakarnya, para ahlinya, khususnya yang di bidang sejarah, bagaimana kalau suatu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Jawa Barat kita tampilkan di sini ya, karena memang itu juga harus melalui alur ataupun periodisasi waktu, jadi tidak acak, tidak sembarangan, tapi itu ada rentetan ataupun ada alur waktunya tersendiri gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang objek yang saya teliti, yaitu tentang Dewi Sartika. Kan salah satu diorama atau peninggalannya itu kan ada tentang Dewi Sartika ya Pak. Nah, mungkin di zaman dulu itu apa motivasi utama Dewi Sartika untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan, mengingat adanya sistem patriarki dan keterbatasan akses pendidikan pada saat itu? Ya, betul sekali ya. Jadi gini, kenapa Dewi Sartika ingin mendirikan suatu sekolah yang namanya Sekolah Keutamaan Istri, sekolah khusus perempuan ya, di mana di sana di sekolah itu selain dibekali ilmu pengetahuan juga dibekali keterampilan yang berkaitan dengan kaum perempuan. Alasan Dewi Sartika ya, karena melihat kondisi para wanita Sunda pada saat itu jauh sekali terbelakang atau kalah sama kaum laki-laki ya. Bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan sangat terbelakang sekali dalam hal ini, mohon maaf ya, ketika anak-anak yang usianya sekitar 4-5 tahun gitu kan, mohon maaf, mereka tidak berbusana karena mungkin tidak diperhatikan sama orang tuanya ya. Nah, kemudian Dewi Sartika berpikir, meskipun wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan Sunda itu tidak ada kesempatan untuk belajar, kenapa? Padahal kita berikan keterampilan sesuai dengan kemampuan mereka gitu kan. Akhirnya Dewi Sartika mendirikan suatu sekolah yang namanya Sekolah Keutamaan Istri, di mana di sekolah itu juga selain dibekali ilmu pengetahuan, dibekali juga keterampilan yang berkaitan dengan kaum perempuan ya, seperti menjahit, menyulam, menenun, membatik, memasak dan sebagainya. Dan salah satu keterampilan yang diterapkan atau yang pertama kali dilaksanakan yaitu tata cara menjahit ya. Nah, karena kan melihat kondisi anak-anak pada saat itu tidak berbusana, kemudian yang dijadikan sampel percontohan pada saat itu untuk anak-anaknya sendiri ya. Setelah mereka si orang tuanya itu katakanlah mampu menguasai, baru tingkatkan lagi sampai dengan sekarang itu ya. Oke, mungkin cukup pertanyaan dari saya dan jawabannya juga saya merasa cukup.